keras untuk PSSI. Ya, kali ini kita harus bicara apa adanya. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Sebuah ironi, setelah edisi sebelumnya kita melaju hingga semifinal, kini bahkan tiket putaran final pun tak mampu kita raih. Pertanyaannya, kenapa? Australia for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Botswana blows as well, but Indonesia lead. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Garuda Muda gagal melangkah ke putaran final Piala Asia 2026. Alasan pertama, masalah teknis di lapangan. Mari kita bicara soal teknis. Paling tidak, ada 5 masalah utama di sini. Pertama, fisik yang drop. Pemain terlihat kehabisan tenaga, terutama di babak kedua. Contohnya saat melawan Korea Selatan. Pressing yang rapat di awal hilang total di menit-menit akhir. Kedua, finishing lemah. Peluang banyak, gol minim. Laga melawan Laos jadi bukti. Dominasi penguasaan bola sia-sia, tak mampu menghasilkan satupun gol, dan berakhir imbang. Ketiga, konsentrasi rapuh. Kebobolan cepat di menit awal membuat game plan hancur. Pemain sering salah umpan, first touch buruk, bahkan bingung menentukan opsi ketika sudah masuk sepertiga akhir lawan. Keempat, strategi dan taktik yang diterapkan Van den Berg tidak efektif. Bahkan banyak pergantian yang dilakukan dalam pertandingan tidak memberikan perubahan gaya permainan. Terkesan monoton dan kurang menarik untuk disaksikan. Kelima, tidak mampu menebak gaya permainan lawan. Laos dan Makau adalah 2 tim yang secara kualitas levelnya masih di bawah timnas. Sehingga potensi mereka bermain negatif sudah bisa ditebak. Seharusnya, Coach Van den Berg melatih semua skenario ini dan menerapkannya di lapangan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Timnas kesulitan menembus Laos, tim yang dipermak Korsel 7-0. Ketidakmampuan untuk menang atas Laos lah yang menjadi penyebab utama Garuda Muda tersingkir. Dan semuanya berpadu jadi tontonan yang monoton, crossing tanpa variasi, back pass berulang, hingga kehilangan momentum serangan. Alasan kedua, aspek psikologis dan mentalitas. 1. Kurang tenang di bawah tekanan. Menghadapi lawan yang memiliki reputasi seperti Korea, para pemain terlihat panik, terburu-buru, dan sering salah dalam mengambil keputusan. Permainan dan kepercayaan diri skuad U23 sangat berbeda dengan yang pernah kita saksikan sebelumnya saat Garuda Muda mengalahkan Korea di semifinal Piala Asia lalu. Apakah karena pemainnya berbeda? Bisa jadi, tetapi seharusnya ini menjadi salah satu analisis dan perhatian penting tim kepelatihan sebelum bertanding. 2. Mentalitas juara belum ada. Laga kontra Laos jadi cermin paling nyata. Saat lawan bermain rapat bertahan, kreativitas dan fokus hilang, kepercayaan diri runtuh. Padahal di laga itu, 3 poin adalah harga mati. Singkatnya, anak-anak ini memang berbakat, tapi belum siap menghadapi tekanan di level Asia. Alasan ketiga, faktor federasi dan manajerial. Dan alasan ketiga, yang paling berpengaruh, adalah terkait manajemen federasi sendiri. Babak kualifikasi Piala Asia U23 seolah tidak dianggap penting. Padahal, kita punya track record yang sangat impresif dari edisi lalu yang seharusnya dijaga. Paling tidak lolos hingga ke putaran final. Terlebih lagi, kita bermain di hadapan publik sendiri. Berikut paling tidak 4 faktor yang timbul dari federasi. 1. Pemain pilar tak dihadirkan. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, keduanya lebih diproyeksikan ke tim senior untuk FIFA Matchday. Padahal, di FIFA Matchday yang diselenggarakan bersamaan dengan kualifikasi Piala Asia U23 ini, Marcelino hanya menjadi pemain pengganti,
Justin bahkan tidak muncul sama sekali dengan alasan kondisi kesehatan yang drop. Akibatnya, U23 kehilangan jantung timnya. 2. Seleksi pincang. Nama-nama seperti Tim Gay-Pence, Adrian Wibowo, Jam Kelly-Stroyer, dan Victor Detan tak ada kejelasan kenapa tidak dipanggil. Padahal, mereka bisa menambah kedalaman skuad. Tidak dipanggilnya pemain-pemain ini seolah memberikan kepercayaan bahwa skuad yang ada sudah optimal, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Mau bukti? Kegagalan timnas di Piala AFF adalah buktinya. Permainan timnas di Piala AFF sama saja dengan di kualifikasi ini, alias hampir tidak ada progres. Bukti kedua, pemain pengganti nyaris tidak memberikan perubahan berarti di setiap laga, yang menjelaskan bahwa kedalaman skuad Garuda Muda dangkal. Banyak pertanyaan muncul oleh netizen tanah air. Apa gunanya tim Gay-Pence dinaturalisasi jika jasanya tidak digunakan? Mengapa Victor Detan dan Jam Kelly-Stroyer yang notabene pemain sayap eksplosif tidak diberikan kesempatan untuk masuk dalam pemain yang didaftarkan? Padahal kedua pemain ini baik di level klub dan timnas sering dimainkan dan menunjukkan penampilan yang impresif. Serta Adrian Wibowo yang secara usia masih 19 tahun dan kenyataannya tidak memerlukan proses naturalisasi untuk membela timnas juga tidak didaftarkan ke dalam skuad. Ketiga, kelalaian administrasi. Mauro Gilstra batal masuk karena proses naturalisasi tak selesai tepat waktu. Padahal Mauro jelas-jelas diproyeksikan untuk timnas U23 dan deadline pendaftaran sudah jelas. Yang sedikit membingungkan adalah proses naturalisasi Mauro berlangsung jauh sebelum Miliano Jonathans. Tapi tetap saja pemain ini resmi menjadi WNI di waktu yang bersamaan dengan Miliano, yang artinya dari segi waktu cukup lama. Kenapa pemain ini tidak didahulukan jika prosesnya dikebut sedari awal dan diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23? Keempat, regulasi kompetisi ISL yang kurang mendukung pemain muda tampil secara reguler dan konsisten. Kalau ini kami setuju dengan Coach Vandenberg bahwa regulasi kompetisi kurang memberikan jam terbang bagi pemain muda. Sementara tidak ada kompetisi resmi level usia muda yang berjalan di tiap pekan, sebagaimana di negara-negara yang sepak bolanya jauh lebih maju. Akibatnya, pelatih kesulitan untuk mencari dan menempa bakat-bakat potensial Garuda Muda yang sebenarnya dan tentu saja menjadi sumber utama pemain timnas senior di masa depan. Dan inilah hasilnya. Timnas U23 yang kehilangan arah, kehilangan kekuatan, dan kehilangan kesempatan. Kegagalan ini bukan sekadar soal fisik, bukan sekadar soal mental, bukan pula sekadar soal taktik. Ini adalah kombinasi dari 3 hal. Masalah teknis di lapangan, rapuhnya mentalitas dan pengalaman, dan yang paling utama, kelemahan manajemen federasi. Jika 3 hal ini tidak dibenahi, maka jangan harap kita bisa bersaing konsisten di level Asia, apalagi dunia. Tapi ingat, kritik ini bukan untuk menjatuhkan. Kritik ini adalah otokritik, sebuah cermin agar PSSI berbenah, agar timnas kembali bangkit, agar mimpi Garuda tak berhenti di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus membedah kisah Garuda dengan harapan suatu hari sayap ini benar-benar terbang tinggi.